Shalom, saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu supaya Roh Kudus mengajar kami terus. Tuhan, biar supaya urapan dari Roh Kudus ada di dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Juga Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sementara kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah disiplin rohani dan rutinitas. Saudaraku, kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia-Nya dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, untuk bertumbuh kita harus ada melakukan sesuatu supaya kita terus bertumbuh. Saudaraku, hidup rohani kita semua tahu. Kadang-kadang kita begitu bersemangat, tapi kadang-kadang kita down. Dan saudaraku, padahal firman Tuhan berkata bahwa semakin mulia Dia mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Coba kita lihat ayat itu di dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semuanya mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggris, from glory to glory. Saudaraku, ada selubung yang menutupi kita, menutupi kehidupan kita. Maka kalau kita setiap kali masuk mendekat kepada Tuhan, maka selubung itu dilepas dari kita seperti bawang. Kulit bawang dilepas selubung demi selubung dilepas, sehingga kita akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, harusnya kita terus menerus. Tetapi di dalam hidup ini kita tahu ada up and down. Kadang-kadang kita begitu bersemangat, bergairah kepada Tuhan. Wah, hati kita berkobar-kobar. Tetapi kadang-kadang kita down sekali. Saudaraku, sampai rasanya bahwa Tuhan jauh dari kita. Saudara, tuh mengapa? Itu bisa saja karena dosa, bisa saja karena kita mengamalkan daging, atau karena kita terlalu sibuk sehingga kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Sehingga rohani kita menjadi mundur, maka kita tidak bersemangat lagi. Saudaraku, kita harus pada saat itu, pada saat kita mundur, kita harus masuk dalam disiplin rohani. Mari kita perhatikan apa itu disiplin rohani. Saudaraku, disiplin berasal dari kata Latin yaitu disere, artinya belajar. Kata ini berkembang menjadi disiplina, artinya pengajaran atau pelatihan. Kemudian
dalam bahasa Inggris itu disciple, yang artinya pengikut, murid. Nah, saudaraku, disiplin itu dilakukan untuk suatu perubahan. Saudara, kita tahu dalam hidup sehari-hari, seorang anak yang kelakuannya harus diubah, maka orang tua mengadakan disiplin. Di sekolah, guru mengadakan disiplin. Mengapa? Karena tujuan disiplin adalah untuk menghasilkan perubahan. Nah, saudaraku, waktu kita mundur, waktu kita merasa bahwa kita ada di bawah, kita merasa Tuhan jauh dari kita, disitulah bahwa disiplin rohani harus dilakukan. Nah, saudaraku, disiplin rohani itu perlu kita sendiri mulai lakukan apabila kita mundur rohani. Apabila rohani kita kering, apabila rohani kita hambar, kita tidak bergairah. Baca Alkitab rasanya dorongan tidak ada lagi. Berdoa rasanya tidak ada dorongan lagi. Nah, saudaraku, pada saat itu perlu disiplin rohani. Nah, saudaraku, disiplin rohani itu tidak bisa dipaksa oleh orang. Itu harus dilakukan oleh pribadi itu sendiri dengan full komitmen. Dengan komitmen yang penuh, tekad bahwa saya ingin berubah. Karena tujuan daripada disiplin rohani adalah perubahan. Dan saudaraku, di sana ada usaha, ada target. Jadi kita harus sediakan waktu, sebab kita mau ada perubahan. Target kita adalah perubahan rohani kita. Nah, saudaraku, kita lakukan usaha itu, dorongannya harus dari dalam. Tidak bisa dipaksa, dinasihati orang. Karena kalau kita tidak dari dalam, maka itu kita tidak akan mulai melakukannya. Nah, saudaraku, disiplin rohani itu diberikan Allah kepada kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Sebab kita harus bertumbuh. Saudaraku, disiplin rohani adalah serangkaian kegiatan yang harus kita lakukan. Misalnya adalah doa, renungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, doa puasa, beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita sudah merasa bahwa tidak ke gereja, tidak apa-apa, tidak ibadah, tidak apa-apa, berarti kita sudah mundur. Saudaraku, dan disiplin rohanilah yang akan mengembalikan kita kepada Tuhan. Saudaraku, karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa Allah membuat segala sesuatu menjadi baru. Kita baca itu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, kita anak-anak Tuhan, kita ada di dalam Kristus. Makanya harus ada perubahan. Harus ada ciptaan baru terjadi. Dan kalau kita introspeksi diri kita, bahwa kita melihat bahwa kita tidak mendapatkannya itu, saudaraku, buat target, buat satu komitmen masuk dalam disiplin rohani. Nah, saudaraku, disiplin rohani akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Akan membenahi diri kita. Sama seperti tadi ayat Alkitab yang kita baca. Maka selubung akan dilepas. Satu demi satu. Selubung akan dilepas. Lalu apa yang terjadi? Sama seperti kita baca dalam 2 Petrus. Bahwa kita akan bertumbuh dalam kasih karunia. Kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Nah, saudaraku, kita akan melihat bahwa di dalam kita merubah karakter pun. Kalau kita merasa berapa kali kita
setiap kali kita jatuh dalam karakter yang sama. Kita melakukan karakter yang kita tahu itu duniawi. Maka mulai kita masuk dalam disiplin rohani. Saudaraku, pertama kali dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri. Saudaraku, karena menyangkal diri itu, kita bisa masuk ke dalam disiplin rohani. Saudaraku, karena dengan menyangkal diri, dengan masuk dalam disiplin rohani, maka kita akan berubah. Emosi kita berubah. Cara berpikir berubah. Karakter sehari-hari berubah. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita menerapkan disiplin rohani? Yang pertama, yaitu disiplin terhadap firman Tuhan. Saudaraku, di dalam Roma pasal 1 ayat 16, kita nggak usah baca, dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Sebab itu aku sangat memiliki keyakinan yang teguh akan Injil. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara tahu bahwa kalau firman Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, maka di situ ada kekuatan Allah. Saudaraku, lalu kita lihat lagi di dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku, firman Tuhan, kenapa bergaul dengan kita tenggelam dalam firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan membuat kita berubah. Karena yang pertama, firman itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Yang kedua adalah bahwa firman Tuhan itu hidup. Saudara, kalau apa artinya hidup? Artinya dia akan bergerak. Dia akan mengadakan sesuatu. Bahwa dia hidup. Firman Allah itu hidup. Dan kuat. Kuat, saudaraku, lebih kuat mana firman Tuhan dengan kita manusia. Lebih kuat firman Tuhan. Itu sebabnya bergaul dengan firman Tuhan. Ada sesuatu yang akan terjadi dengan hidup kita. Lalu dikatakan firman itu tajam. Lebih daripada pedang bermata dua. Saudaraku, pedang bermata dua, sisi sebelah sini tajam, sisi sebelah sini tajam. Kalau dia masuk itu, dia tusuk itu akan dua-dua sisi itu semua akan dia belah. Dan saudaraku, lalu dikatakan dia pisahkan pertimbangan pikiran kita. Pertimbangan hati kita. Dia pisahkan sumsum, sendi, apapun yang ada di dalam kita, saudaraku, itu akan dipisahkan. Sehingga selubung itu dapat dibuka. Saudaraku, kalau selubung itu sudah melekat erat, hanya firman Tuhan yang bisa menembus dan memisahkannya. Saudaraku, itu sebabnya kita harus tenggelam untuk melakukan disiplin rohani. Tenggelam dalam firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ambil waktu dengan firman Tuhan. Yang kedua, disiplin rohani itu adalah melakukan disiplin terhadap doa. Saudaraku, doa ada dua macam. Ada doa biasa dan ada doa puasa. Dua-duanya ini adalah bagian daripada disiplin rohani. Saudaraku, karena doa itu satu komunikasi dengan Allah. Saudara membangun komunikasi dengan Allah. Allah rindu untuk berkomunikasi dengan kita.
Kalau sampai kita mencari dia, kita akan mendapatkan dia, kata firman Tuhan. Carilah aku, maka engkau akan menemukan aku, kata firman Tuhan. Sebab itu, perbaiki komunikasi dengan Tuhan. Dengan disiplin rohani terhadap doa. Doa dan puasa. Karena ini komunikasi akan membangun keakraban dengan Tuhan. Akan lebih akrab dengan Tuhan. Nah saudaraku, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, dikatakan bahwa ini adalah latihan. Satu doa yang saudara lakukan tiap-tiap hari. Ambil waktu dengan Tuhan. Itu adalah latihan. Melatih diri kita. Supaya jangan sampai kita kehilangan tujuan kita yang sebenarnya. Saudaraku, firman Tuhan mengajar kita bahwa aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Latihan ini penting untuk mendapatkan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yaitu melalui doa, melalui duduk di kaki Tuhan, melalui hadir di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, itu disiplin yang kedua. Disiplin rohani yang ketiga, yang harus diperbaiki apabila kita mundur, apabila kita kering, hambar, tidak bergairah adalah bahwa disiplin dalam penyembahan. Saudaraku, penyembahan adalah sebuah latihan juga. Latihan rohani untuk masuk kepada disiplin yang tinggi. Penyembahan adalah hal yang sangat disenangi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apabila kita ada menyembah Tuhan, maka Allah hadir. Saudaraku, kita tidak bisa lihat Allah dengan mata jasmani ini. Tetapi dia berjanji, kalau ada penyembahan, maka dia ada di sana. Mungkin dia duduk, tahtanya turun dan duduk di samping kita. Karena kita menyembah dia secara pribadi. Ada orang-orang yang menyembah itu nanti di gereja. Tidak pernah menyembah pribadi. Tetapi di gereja. Saudaraku, penyembahan di gereja baik. Tapi penyembahan juga secara pribadi harus ada. Saudaraku, kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah. Kita diciptakan untuk menyembah dia. Saudaraku, dia Allah adalah roh. Sebab itu kita menyembah dia di mana saja kita berada. Kita tahu firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 4. Saya baca ulang Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Yaitu Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 23, Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudaraku, kenapa? Kalau dalam terjemahan yang lain itu dikatakan bahwa Allah mencari orang yang menyembah Dia seperti itu. Allah itu roh, firman Tuhan berkata bahwa penyembahan itu Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Allah Bapa itu merindukan penyembah-penyembah demikian. Allah adalah roh, bukan daging. Sehingga kalau kita menyembah Allah itu tidak di dalam roh, maka tidak berkenan kepada Allah. Penyembahan kita, ada orang menyembah secara tubuh luar menyembah tapi hati tidak. Saudaraku, kadang-kadang penyembahan orang sambil bermain-main, sambil lihat-lihat HP. Saudaraku, mari kita serius dengan Tuhan. Kita benar-benar katakan aku sembah Tuhan. Engkau Tuhanku. Saudaraku, Allah adalah roh. Dia tidak terbatas oleh ruang, oleh tempat. Di mana saja kita berada, kita bisa menyembah Dia. Saudara sedang mengendarai motor, saudara bisa menyembah Dia. Saudara setir mobil, saudara bisa menyembah Dia. Saudara ada di dalam bus, secara pelan-pelan hanya didengar oleh saudara sendiri, saudara menyembah Dia. Saudaraku, kenapa? Karena Allah adalah roh. Dia tidak terbatas oleh ruang, Dia tidak terbatas oleh tempat. Sebab itu lebih banyak kita menyembah Tuhan, lebih kita akan merasakan selubung itu dibuka daripada kita. Saudaraku, sebab Allah mencari orang yang menyembah Dia. Allah hadir di atas penyembahan. Walaupun itu saudara sendiri, saudara sedang masak mungkin, tapi karena saudara sambil menyembah Dia, Allah hadir dekat dengan saudara. Saudaraku, kita tidak perlu melihat, tapi kita percaya karena itu adalah janji Allah. Itu adalah firman Allah. Nah, saudaraku, disiplin yang terakhir, disiplin rohani adalah ibadah. Saudaraku, di dalam ibadah ini tercangkup semua. Di dalam ibadah itu ada doa. Di dalam ibadah itu ada firman Tuhan. Di dalam ibadah ada penyembahan kepada Tuhan. Ini mencangkup semua. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Itu latihan supaya kita tidak mundur, supaya kita tidak jadi hambar, jadi kering. Kita melatih diri. Saudaraku, di dalam ibadah serius dengan Tuhan. Serius. Karena kita tidak bisa bermain-main. Kita tidak bisa bahwa ibadah itu karena kebiasaan. Karena Allah melihat hati. Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, saudaraku, yang kedua adalah rutinitas. Saudaraku, disiplin rohani yang kita lakukan bisa berubah menjadi rutinitas. Dan rutinitas ini adalah sama sekali tidak ada kuasa untuk mengubah. Tadi disiplin rohani itu untuk satu perubahan, ada target, yaitu rohani saya akan berubah. Tetapi rutinitas itu tidak ada kuasa sama sekali untuk merubah. Karena rutinitas itu hanya menjaga status quo. Bahwa saya tetap melakukan. Mau bermakna atau tidak, mau ada hasil atau tidak, yang penting saya lakukan. Saudaraku, itu rutinitas. Tidak ada harga sama sekali di sana. Tidak ada hal yang bisa, kuasa yang bisa merubah rohani kita. Padahal firman Tuhan berkata kita harus bertumbuh.
kita terima Yesus, sesudah terima Yesus, ada tugas kita, yaitu bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, saudaraku, sebab itu kita harus berhati-hati. Karena disiplin rohani bisa berubah menjadi rutinitas. Rutinitas itu contohnya sikat gigi. Setiap hari sikat gigi, tidak dipikir lagi, tidak ada usaha, tidak ada apa-apa. Pokoknya lakukan saja karena kebiasaan. Kalau tidak sikat gigi tidak enak. Saudaraku, mandi itu kebiasaan. Mandi, rutinitas. Nah, kita nggak berpikir lagi bahwa kita mandi itu. Tidak ada, saudaraku. Nah, rutinitas rohani itu disebut rohani. Sama seperti orang Farisi. Orang ahli-ahli Taurat. Saudaraku, mereka orang-orang yang paling banyak doa. Sampai Tuhan Yesus berkata di pinggir-pinggir jalan, di mana tempat-tempat mereka doa. Saudaraku, saya pernah lihat orang-orang di Israel, di mana tempat dia berdoa itu kelihatan di jalan, di tempat-tempat itu ada di atas apa dia taruh Taurat dia baca. Saudaraku, dan orang Farisi, orang yang paling banyak melakukan doa. Paling banyak mereka bicara tentang firman Tuhan. Paling banyak memberikan persepuluhan. Mereka membantu orang miskin. Paling banyak. Tetapi mereka tidak mampu menyiapkan hati mereka untuk menerima kedatangan Mesias. Mereka tidak mampu. Setelah mereka menyelidiki Yesus selama 3,5 tahun. Kemudian mereka sesudah mengawasinya. Lalu mereka merencanakan untuk membunuh dia. Mengapa? Karena mereka merasa Yesus sebagai ancaman buat diri mereka. Saudaraku, ini hasil daripada rutinitas. Karena mereka melakukan suatu hal yang rutin saja. Tetapi bukan untuk pertumbuhan rohani mereka. Sehingga hati mereka tidak terbuka kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajar begitu berkuasa. Dan banyak orang mengalami perubahan. 12 murid saja berubah. Sehingga waktu Yesus naik ke surga, mereka bergerak luar biasa. Mereka tidak lagi melihat Yesus secara mata jasmani. Tetapi mereka dengan dahsyat, dengan tuntunan Roh Kudus bergerak. Sehingga sampai saat ini Injil tersebar kemana-mana. Saudaraku, karena mereka melakukannya dengan disiplin rohani, bukan rutinitas. Nah saudaraku, sebab itu kita harus hati-hati. Disiplin rohani bisa berubah menjadi rutinitas. Saudara baca Alkitab, tapi baca Alkitab di dalam apa yang saudara baca tidak ada kuasa untuk merubah diri saudara. Saudara berdoa, tapi tidak ada kuasa untuk merubah diri saudara. Saudaraku harus berhati-hati. Nah kita baca di dalam Ibrani 5, Ibrani pasal 5. Ibrani 5 ayat 11 dan 12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudaraku, kalau ditinjau waktu, sudah harusnya menjadi pengajar. Sudah harusnya dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tetapi mengapa? Karena selama ini aktivitas rohani adalah rutinitas. Sehingga
kamu lamban untuk mendengarkan. Sehingga kamu tidak bertumbuh, dengan kata lain. Kamu tidak bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia. Dan saudaraku, rutinitas itu kehilangan arti yang sebenarnya. Rutinitas menjadi hambar. Rutinitas rohani kita kering. Rohani kita dingin. Rohani kita tidak ada makna apa-apa. Dan rutinitas itu membuat hidup rohani sangat membosankan. Saudaraku, mari kita introspeksi diri. Kalau saudara terjebak dalam rutinitas, lakukanlah. Buat satu komitmen untuk masuk dalam disiplin rohani. Saudaraku, biar ini menjadi satu dorongan supaya kita tetap semangat. Kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Roh Kudus tetap membakar kita, menyala-nyala dalam situasi apapun, dalam persoalan apapun. Biar kita tetap bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa COVID-19 ini akan segera berhenti dari Indonesia. Tuhan berkati juga pemimpin-pemimpin negara kami, Presiden. Tuhan memberkati supaya mereka bisa diberi hikmat untuk mengatur segala sesuatu di dalam negara ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, dan biar Tuhan memberkati segala usaha-usaha, segala jeripayah mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan bertumbuh terus dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menunjukkan mukanya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun apabila kau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.